dalam pelaksanaan aksi nyata modul 1 tentang budaya positif. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi materi tentang budaya positif, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bapak dan Ibu guru, bagaimana? Masih semangat untuk pagi hari ini? Alhamdulillah. SMP Negeri 3 Manado. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Siap. Berani melangkah. Semangat untuk maju. Oke, untuk mengefektivitaskan waktu, kita mulai saja ya. Materinya tentang budaya positif. Nah, ini di dalam pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator saya yang pertama Ibu Is Dewi Kurnia MPD dan pengajar praktik saya Ibu Hajah Kusnati MPD, dan saya sendiri adalah Mairuna dari SMP Negeri 3 Luragu. Nah, ada konsep inti budaya positif itu ada 8 ya. Yang pertama ada perubahan paradigma pembelajaran, kedua disiplin, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat ada kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima ada motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol, ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan ada segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu guru hebat sudah diketahui ya, bahwa untuk pembelajaran sekarang itu menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus mengajar anak itu sesuai dengan kodrat alam dan dengan kodrat zamannya, tanpa mengesampingkan profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan yang kedua ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan juga berkebinekaan global. Nah, pada sekarang ini Bapak dan Ibu guru bagaimana mengajar di kelasnya? Masih student center atau student teacher? Student center. Bagaimana Ibu? Student center menurut Ibu? Iya, pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Terima
Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Akan tetapi berdasarkan teori kontrol itu, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, akan tetapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berdasarkan stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, model berpikir menang-menang atau bisa disebut juga dengan win-win solution. Nah, Bapak dan Ibu, ada supaya keluarga sekalian, ini dari dokter kesimpulan. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan Nah, itu disebut posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu dan bapak ya. Sekali ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya, karena tidak. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai teman. Dan yang keempat ada pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Apakah pernah Bapak dan Ibu seperti itu? Nah, itu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang kelima ada posisi guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar? Dan bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan-kesalahan kamu? Bapak dan Ibu pernah memposisikan diri kita sebagai manajer? Nah, jadi bisa ditarik kesimpulannya, posisi kontrol guru yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Jadi kita tidak spontan menyalahkan murid ya, tapi ditanya dulu. Tinggal di video baik ya. Apa sih masalah tersebut ya? Tidak langsung mengejar sana. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira Bapak dan Ibu ini ada di posisi kontrol yang mana nih? Bapak dan Ibu ada berada di posisi yang mana? Menurut Bapak dan Ibu?
sebagai ada di sini pembuku? Ada? Ada. Yang baik itu sebagai manajer ya. Nah, sekarang apakah Bapak dan Ibu di sekolahnya, di kelasnya sudah menerapkan atau sudah membuat keyakinan kelas bersama di kelasnya? Sudah? Oke, Ibu mau tahu dong? Ya. Bagaimana perbedaannya setelah menerapkan keyakinan kelas dan belum menerapkan keyakinan kelasnya? Sebelum ada keyakinan di kelas, mungkin anak-anak masih banyak yang masuk kelas terlambat, kemudian ketika di kelas tidak selalu memperhatikan, selalu ada saja pelanggaran yang dibuat oleh anak-anak. Tetapi setelah kita melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, jadi mereka untuk berpikir kembali untuk melanggar ketika di kelas. Karena banyak misalnya ketika tidak masuk kelas tepat waktu, nanti konsekuensinya apa. Kemudian ketika tidak memperhatikan, konsekuensinya juga ada. Jadi anak lebih tertib kalau di kelas. Mungkin seperti itu. Ya, mereka kan ya berharga. Betul sekali ya Ibu. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas ini dibuat oleh siapa? Ya, oleh kesepakatan anak-anak. Kenapa tidak peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu sifatnya satu arah, jadi mereka merasa tidak ada dilibatkan dalam aturan tersebut, sehingga mereka melaksanakannya untuk aturan kelas itu merasa terpaksa. Sedangkan jika kesepakatan kelas mereka tentunya dengan kesepakatan mereka, sehingga mereka melaksanakannya tidak terpaksa dan sukarela. Iya. Iya, terima kasih Pak Asep. Betul sekali ya. Kalau keyakinan kelas itu dari kesepakatan bersama. Jadi anak-anak lebih menyadari ketika berbuat kesalahan yang seperti itu. Nah, apakah keyakinan kelas itu penting tidak menurut Bapak dan Ibu? Penting ya. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak ya, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, ini langkah segitiga restitusi itu, yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini ada contoh saya ya saat melakukan segitiga restitusi. Tapi sebelumnya kita jabarkan dulu tadi langkah-langkah segitiga restitusi ya. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan identitas itu, kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran ya. Contoh kalimatnya adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada
Tadi Ibu dengar dari ketua kelas katanya Alfa habis bertengkar ya di kelas. Iya Bu, habisnya kesal sih. Kenapa kesal? Lagian aku terus-terusan menyontek hasil tugas. Oh begitu. Kalau kamu marah dan kesal, jika ibu berada di posisi kamu, itu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang akan kamu lakukan terhadap Akbar? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Akbar dan tanpa sadar saya nabrak meja. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu, pasti ada alasannya kan? Iya kan Bu, siapa yang gak marah coba pas tugas yang dicontoh sama Akbar. Ya wajarlah kalau kamu marah karena kamu tidak rela pekerjaan dicontek oleh Akbar. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat hal yang lebih buruk daripada itu. Contohnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menabrak meja itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu, Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman. Iya, betul. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sering marah? Lebih sabar dan bisa mengontrol emosi saya. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Selalu sabar, memediasi dan lain-kali. Kalau Akbarnya tadi saya lagi, saya akan melakukan juga ke wali kelas saya. Iya, tepat sekali tindakan Aufa. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Fitratul Hijriyah dari SMPN 3 Luragung 9B. Saya senang sekali bisa diajak berdiskusi oleh Ibu Maya untuk bisa mengendalikan perilaku terhadap teman-teman saya yang mencontek hasil kerja saya. Saya harus bisa lebih sabar dan menghormati teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia dari posisi poin dari Bapak sebagai ibu ya. Yang pertama ada refleksi, yang kedua setelah bersama sebagai kakak dari saya dan sebagai pemantau satu lagi sebagai manajer. Nah, kira-kiranya Bapak dan Ibu guru itu pernah berada di posisi mana saja? Siapa yang pernah menjadi pembuku? Bagaimana menurut Bapak memposisikan diri sebagai pembuku bagaimana? Kalau siswa Jadi posisi kontrol Akbar itu sebagai penghukum. Tadi sudah disebutkan hukumannya itu jalan bebek, berlari, dan juga disuruh membersihkan ruangan atau kelas ya. Ya, itu contohnya. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Siapa yang pernah berada di posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah? Terima kasih Pak Bapak. Bagaimana Bu Sri? Refleksi ya. Saya minta refleksinya dari Bapak dan Ibu. Semuanya setelah bagaimana refleksi saya setelah menyimak presentasi dari saya. Sudah pulang ya. Kemudian saya tidak membenarkan itu sudah benar dia mengambil uang uangnya buat jajan. Tetapi saya kasih tahu itu harus dibawa ketika dia mau ke sekolah. Sudah ada nomornya dari rumah dibawa. Jadi diingatkan kalau perbuatan dia itu salah, tetapi kita tidak menyalahkan dan tidak membenarkan, hanya mengingatkan siswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri, betul ya. Perbuatan sabar salah menurut Ibu Sri itu mengingatkan anak akan kesalahannya sehingga dengan kesalahannya itu terlambat masuk ke kelas. Kesalahannya itu tadi karena lupa membawa uang jajan. Si anak sudah sampai ke sekolah pulang lagi
kebetulan ya, kebetulan ke siswa, saya mencoba untuk memposisikan sebagai teman bertanya alasannya apa, terus sampaikan detail dengan kesalahan yang siswa berbuat. Jadi itu hak terus DPR tidak dilakukan itu ya tidak apa ya. DPR dilakukan dan menanyakan kenapa menjadi seperti ini. Mohon. Terima kasih Pak Haris. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi gitu ya, bisa? Bisa. Coba ulangi lagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Apakah kalian sebelumnya sudah pernah membuat keyakinan kelas? Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Suatu kesepakatan kelas, Bu. Iya, suatu kesepakatan kelas. Apakah kalian mau membuat kesepakatan kelas nih supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tadi tidak diinginkan seperti mengejek sampai membuat hati si Elis itu merasa gimana diejek? Sakit ya, sampai sakit. Baik, nanti Ibu akan membagikan kertas. Silahkan kalian tuliskan. Kira-kira kita mau membuat kesepakatan kelasnya itu di kelas ini ya, di kelas 9C ini mau seperti apa sih? Sok mangga dituliskan di kertas. Tapi tidak menggunakan kalimat yang negatif. Contohnya kalimat yang negatif itu yang bagaimana? Tidak membuang sampah sembarangan. Jangan saling mengejek. Nah, kalimat tidak dan jangan itu adalah kalimat negatif. Kita bisa mengganti kalimat jangan membuang sampah sembarangan dengan mengubah menjadi kalimat yang positif menjadi apa? Marilah buang sampah pada tempatnya. Marilah membuang sampah pada tempatnya atau apa lagi? Bagaimana? Sudah? Belum? Sok. Ada yang susah? Ada yang belum sih? Bijak menggunakan teknologi. Bijak menggunakan teknologi. Tempel di sini. Tinggal aja. Boleh dilanjutkan? Selanjutnya silakan. Tidak, kayak Sok Agus. Sok Agus. Good. Di atas dulu, di atas. Sudah semua? Oke, ya. Ada
Jadi boleh diganti dengan ini. Sama, jadi biar tidak menumpuk dan mudah diingat kalian ya. Mudah diingat. Dalam keyakinan kelas di 9C ini, setelah kalian menulis dari berapa orang ini? 29 orang yang tidak hadir, lumayan banyak. Jadi didapatkan 6 kesepakatan kelas. Yang pertama ada menjaga kebersihan. Oke. Yang kedua, bijak dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, saling menghargai dan menghormati. Nah, yang keenam bagus sekali nih. Bisa berkolaborasi tanpa adanya circle. Circle kan apa? Geng ya. Tidak boleh gengan. Nah, hari ini tanggal 20 Agustus di kelas 9C kalian sudah membuat keyakinan kelas. Ada berapa keyakinan kelas yang sudah disepakati? Nah, yaitu menjaga kebersihan, bertanggung jawab, disiplin, berkolaborasi, tanpa adanya circle, bijak menggunakan teknologi. Nah, apakah kalian setuju dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama? Setuju. Oke, baiklah. Pada hari ini kalian sudah menyetujui kesepakatan kelas. Supaya lebih afdol lah, supaya saya ketika saya melanggar peraturan, ketika saya melanggar hal-hal yang tidak baik, oh iya, saya ingat sudah pernah membuat keyakinan kelas. Silahkan kalian tanda tangani di sini. Boleh langsung tanda tangani di sini. Barisan ini dulu, sok tanda tangani deh. Ya, silakan. Nanti ke barisan yang di sini ya. Berikutnya silakan. Untuk ketua kelas siapa? Ketua kelas mana nanti di sana? Alif, ketua kelas, boleh di sini Alif? Naik di June. Oke, terima kasih ini Bu ya. Sudah.
kalian sendiri. Jadi untuk melakukan hal-hal kebaikan itu tidak terdorong dari orang lain, dengan kesadaran sendiri. Ketika tadi si Siska, saya mah ngejen baik. Nah, oh iya ingat, saya pada hari Selasa sudah membuat kesepakatan kelas dengan Ibu Maria. Nah, begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ibu harapkan kelas 9C ini tetap bisa menjaga kerukunan, saling menghargai, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuus Saburi dari SMP Negeri 3 Luragu. Refleksi kali ini untuk CGP Angkatan 11 atas nama Ibu Maya Muna. Terima kasih Bu Maya telah memberikan materi ini. Saya juga banyak belajar mengenai sertifikat restitusi ini karena ternyata apa yang saya laksanakan setiap hari di kelas ke anak-anak ternyata masih banyak kekurangannya, banyak baik untuk diri pribadi, sekolah umumnya, dan kita semua selaku pengajar mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi dalam hal segitiga restitusi atau anak-anak seperti apa lebih baiknya dan lebih bagusnya. Dan mohon ini untuk tidak berhenti di sini, Bu Maya, lanjut terus, pantang mundur, semangat sampai mendapatkan sertifikat dan menjadi kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai peserta pendengar dari materi yang Bu Maya sampaikan. Saya cuma akan memberikan refleksi sedikit dari materi yang tadi Bu Maya sampaikan. Dengan materi ini saya banyak belajar dari apa yang saya tadinya tidak tahu. Sekarang asal rasa terbuka, karena dengan seperti ini, dengan kita kumpul seperti ini, kita jadi nambah pengetahuan kita sebagai guru. Mudah-mudahan untuk CGP yang lainnya kita tetap akan ajak untuk menerima materi-materi yang akan disampaikan. Kita siap untuk belajar, kita siap untuk menerima agar pendidikan kita di sekolah semakin maju. Itu aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya bagaimana refleksi yang ketiga dari Pak Asep? Silakan Pak Asep. Terima kasih kepada Bu Maya CGP Angkatan 11 yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Asep Jonekir PD. Pada hari ini, alhamdulillah, saya sangat senang sekali tentunya berada di tengah-tengah guru hebat dan menyimak secara langsung paparan dari Ibu Maya. Dan pada kesempatan kali ini, mohon izin tentunya saya menyampaikan refleksi mengenai posisi kontrol guru yang tadi disampaikan oleh Bu Maya. Dari kelima posisi kontrol guru, tentunya saya sebagai guru pernah di posisi pembuat rasa bersalah, kemudian di posisi teman, pemantau, bahkan mungkin di penghukum. Namun setelah mendengarkan tadi pemaparan, memang ternyata yang lebih baik itu dari kelima posisi kontrol guru ada di guru sebagai manajer. Nah, tentunya saya juga menilai bahwa posisi kontrol guru sebagai manajer ini lebih baik dikarenakan kita
lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya sebagai tindak lanjut dari pemaparan posisi segitiga restitusi tersebut. Dan sebagai manajer tentunya kita juga banyak memberikan kesempatan dan peluang kepada peserta didik untuk memposisikan hal itu sebagai student center. Oleh karena itu saya setelah mendengarkan pemaparan materi dari Bu Maya tentunya akan menerapkan di pembelajaran yang saya lakukan di waktu yang akan datang. Terima kasih kepada Bu Maya atas pemaparannya, apresiasi sekali, dan tentunya tetap semangat untuk terus berproses menjadi guru magang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Siti Nur Haliza dari SMP Negeri 3 Luragung akan menyampaikan refleksi setelah mendengarkan materi dari Bu Maya yang merupakan CGP angkatan 11. Ya, dengan mendengarkan materi dari Bu Maya, di sini saya dapat memahami pemahaman dari segitiga restitusi yang sangat bermanfaat ketika ada siswa yang melakukan kesalahan. Dengan adanya pemberian materi segitiga restitusi, saya akan mempraktikkan atau menerapkan kepada siswa ketika melakukan kesalahan, yaitu ditanya dulu apa alasannya, kemudian yang kedua saya akan menyampaikan bahwa dia itu tidak satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan, tetapi banyak siswa lain juga, tetapi tidak membenarkannya, harus memberitahu yang lebih baiknya itu harus seperti apa, itu dengan menstabilkan identitas. Dan mungkin yang terakhir saya akan menanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan kelas apa yang ia langgar dan bagaimana cara memperbaikinya. Tentunya itu akan sangat-sangat bermanfaat untuk siswa agar dia lebih bertanggung jawab lagi pada dirinya sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Maya sebagai pemateri ya. Di sini saya dapat mengambil beberapa tambahan pengetahuan mengenai budaya positif, terus kesepakatan kelas dan sebagainya. Mungkin di sini lebih ditekankan kepada hasil perolehan dari setelah saya terapkan di kelas, bahwa ketika ada kesepakatan kelas dan siswa lebih disiplin setelah adanya pembelajaran dari Bu Maya, disampaikan materi tersebut saya diterapkan di kelas, hasilnya positif. Intinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Umar Firudin. Ingin memberikan refleksi tentang aksi nyata dari Ibu Maya CGP ya, bahwa materinya sangat bagus ya. Nah, ini bila dilakukan oleh semua guru, maka perubahan positif tentu akan bisa diraih. Hanya saja mengenai segitiga restitusi ini perlu ada pelatihan lanjutan ya, perlu ada pelatihan lanjutan karena tidak semua guru paham ya, dan perlu ada simulasi juga, simulasi bagaimana penanganan. Nah, mungkin bisa nanti diusulkan untuk melaksanakan pelatihan tentang segitiga restitusi ini cukuplah 4 jam atau 6 jam ya. Sehingga semua ibu bapak guru betul-betul memahami bagaimana itu
validasi tindakan, terus bagaimana memahami pentingnya keyakinan kelas, dan bagaimana yang paling penting ini adalah menstabilkan identitas gitu. Karena si pelaku yang membuat kesalahan ini betul-betul dia psikologinya, pastinya memang harus dijaga, sehingga setelah ditangani kembali ke kelas dia tidak mendapatkan ucapan atau perkataan negatif atau perlakuan negatif dari kawan-kawan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ella dari SMP 3 Di sini saya akan memberikan referensi terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Maya, bahwa saya mendapatkan pelajaran baru bahwa ternyata posisi terbaik kita untuk meningkatkan tanggung jawab siswa terkait meningkatkan kualitas siswa dan berdisiplin di kelas, atau bagaimana siswa untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih taat, yaitu memposisikan diri sebagai manajer, yaitu dimana kita tanpa menjudge terlebih dahulu ketika siswa melakukan kesalahan. Di sini saya belajar banyak dan terima kasih kepada Bu Maya, terus semangat dan lanjut untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas kita sebagai guru yang semua guru juga seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Indri, tadi kan kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, bagaimana perasaan Indri setelah kita membuat kesepakatan kelas? Senang dan bahagia. Menurut Indri, kesepakatan kelas itu penting tidak untuk dilakukan? Sangat-sangat penting. Menurut Indri, mengapa kesepakatan kelas itu sangat penting untuk dilakukan? Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Wah, bagus sekali jawabannya. Terima kasih Indri. Oh ya Liv, tadi kan kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Ibu mau tahu dong bagaimana perasaan Alif setelah membuat keyakinan kelas? Sangat senang Bu. Menurut Alif, pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting tidak untuk dilakukan? Sangat-sangat penting Bu. Mengapa keyakinan kelas itu sangat penting untuk dilakukan? Karena bisa berkolaborasi tanpa adanya circle. Oke, baik. Bagus sekali Alif jawabannya. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Siska, tadi kan kita sudah melakukan kesepakatan kelas ya. Nah, bagaimana perasaan Siska setelah melakukan kesepakatan kelas bersama Ibu? Sangat senang dan bagus ya. Menurut Siska, kesepakatan kelas itu sangat penting tidak untuk dilakukan? Mengapa sangat penting untuk dilakukan? Membuat kita disiplin. Bagus sekali Siska. Semoga tetap selalu disiplin ya. Terima kasih. Oke Elsa, tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Nah, bagaimana perasaan Elsa setelah membuat keyakinan kelas? Sangat senang sekali Bu. Menurut Elsa, kenapa sih penting untuk dilakukan pembuatan kelas? Sangat penting karena bisa membuat kelas 9C bisa saling menghargai dan menghormati. Bagus sekali Elsa jawabannya. Terima kasih. Nesya, tadi kan kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Bagaimana perasaan Nesya? Menurut Nesya, kesepakatan kelas itu penting tidak untuk dilakukan? Mengapa sangat penting untuk dilakukan? Karena saling dapat menghargai orang lain. Ya, karena bisa saling menghargai orang lain. Bagus sekali. Semoga kita tetap selalu bisa menghargai orang lain ya Nesya. Terima kasih.